Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Masih ingat kan gimana caranya mendapatkan minyak bumi? Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain, atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari? Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan, sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Sumber energi alternatif lainnya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar. Berbeda dari solar yang diperoleh dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Biogas adalah bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Biogas berperan sebagai pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Biogas berasal dari kotoran hewan serta limbah pertanian. Nah, gimana peran kita di luar rumah dalam menghemat energi? Kita bisa gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau naik mobil bersama-sama seperti mobil jemputan untuk bepergian. Selain menghemat bahan bakar, juga mengurangi polusi udara. Apabila jarak yang ingin kita tempuh dekat, sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, tapi juga menyehatkan. Matikan lampu di ruangan kelas atau kamar yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Masih bersama Pak Sur
kita akan mempelajari materi perubahan bentuk energi. Apa sih manfaat energi itu? Apakah bentuk energi dapat berubah? Dan bagaimana pengaruhnya perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia, terutama di rumah. Sebagian besar alat rumah tangga menggunakan energi listrik. Ayo, apa saja alat rumah tangga yang memerlukan energi listrik? Betul sekali, seperti setrika, mesin cuci, pemanas nasi, kipas angin, dan banyak lagi yang lainnya. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Amatilah gambar berikut. Nah, dari gambar tadi, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Betul sekali, itu gambar ibu sedang menyetrika pakaian. Pada setrika, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Berikut, amati kembali tayangan ini. Oke, gambar apakah tadi? Betul sekali, itu adalah kipas angin. Pada kipas angin terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ini terlihat dari baling-baling kipas yang bergerak. Pada bel sekolah juga terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Pada lampu yang menyala terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Energi tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya. Suatu energi dapat kita rasakan manfaatnya apabila mengalami perubahan bentuk dari energi satu ke energi yang lainnya. Indonesia kaya akan sumber energi, diantaranya sumber energi air, minyak bumi, dan batu bara. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan energi untuk aktivitasnya sehari-hari. Namun, dalam penggunaan kita harus hemat energi supaya dapat melestarikan dan menjaga ketersediaan sumber energi. Banyak hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Jadi, energi sangat bermanfaat untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Energi dapat berubah bentuk dari satu energi ke dalam bentuk lainnya, dan energi dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia ketika telah terjadi perubahan bentuk energi dari energi satu menjadi energi. Ya, anak-anak, dapatkah kamu menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungannya? Di sini, Ustazah akan menjelaskan apa itu lingkungan. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan tidak hanya mempengaruhi manusia saja, namun lingkungan juga mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, di antaranya kebutuhan material seperti air, udara, sandang, pangan, papan, transportasi, dan lainnya.
Selanjutnya, jenis lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lingkungan alam. Alam merupakan semua yang ada di bumi atau alam semesta dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Yang kedua, lingkungan sosial. Sosial merupakan tempat di mana manusia beraktivitas dan saling berinteraksi satu sama lain. Komponen penting lingkungan. Komponen lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen fisik atau abiotik. Contohnya, air, udara, tanah, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, komponen hayati atau biotik, yaitu semua makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, komponen budaya. Komponen budaya adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan manusia yang menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya, bangunan, mobil, rumah, dan sebagainya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia ada 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Fungsi lingkungan yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Manusia sangat memerlukan tempat untuk bertahan diri dari ancaman luar dan melindungi diri dari cuaca yang berubah-ubah. Manusia juga membutuhkan tempat yang nyaman, yang bersih, tenang, aman, dan sehat untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makan untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Bahan makanan dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Contohnya, penduduk yang tinggal di laut atau nelayan yang mencari ikan di laut untuk dikonsumsi ikannya. Lalu penduduk di dataran rendah menanam padi dan sayur untuk dijadikan bahan pangan. Bahan pangan dapat diperoleh juga dari kegiatan jual beli. Fungsi lingkungan yang terakhir. Fungsi lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Bekerja merupakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan manusia sehari-hari. Saat bekerja, manusia akan berinteraksi dengan orang lain. Interaksi positif perlu dijalin untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif atau nyaman. Lingkungan kerja yang kondusif akan memudahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.